Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 815. Luo Xiu tidak menyangka akan bertemu Gong Chengming dan Wu Makong di tempat ini. Dahulu, mereka pernah bersama-sama menjelajahi istana Zentian, namun Luo Xiu harus tertinggal karena ia melatih tubuhnya di kekosongan kacau untuk mencapai terobosan. Kemudian, ia menemukan Tang Jingbai yang terluka parah di zona terlarang Taiyin dan mengetahui bahwa Gong Chengming dan Wu Makong sebenarnya berniat jahat mengincar teknik pelatihan tubuhnya. Apa maksud dua teman yang mengejar saya ini? Luo Xiu bertanya dengan wajah datar, seolah-olah tidak mengenal Gong Chengming dan Wu Makong sama sekali. Kakak senior, kami sedang berlatih di bintang itu. Dua orang ini tampaknya sudah lama berada di sana dan begitu melihat teknik pelatihan kami, mereka langsung menyerang, kata Ji Xiaoxi kepada Luo Xiu. Ini hanya kesalahpahaman. Gong Chengming langsung memotong dengan ekspresi yang tiba-tiba berubah serius. Luo Xiu, bukankah kau tahu bagaimana reputasi saya? Apakah saya orang yang akan mengincar teknik orang lain? Melihat Gong Chengming menunjukkan sikap sok benar, Luo Xiu merasa mual. Dengan tawa dingin, ia berkata, beranikah kau mengatakan bahwa kau tidak pernah mengincar teknik pelatihan tubuhku? Ketika Tang Jingbai menentang kalian menyerangnya hingga terluka parah. Jika bukan karena makhluk yang sedang tidur di zona terlarang Taiyin membubarkan kalian, Tang Jingbai mungkin sudah menjadi umpan untuk menjebakku. Omong kosong, kau percaya pada omongan wanita tidak berguna seperti itu? Gong Chengming berteriak dengan wajah yang semakin muram, namun tetap mencoba menyangkal. Berbeda dengan Gong Chengming yang berkelit, Wu Makong jauh lebih santai. Ia mengibaskan tangannya dan berkata dengan nada dingin, Gong Chengming, kenapa kau buang waktu bicara dengan dia? Kita mendapatkan banyak peluang di istana Zentian dan kekuatan kita meningkat. Langsung tangkap dia, tak perlu repot berdebat. Luo Xiu juga menyadari perubahan dalam kekuatan mereka. Ketika pertama kali bertemu Gong Chengming, ia baru saja menembus tingkat Dewa Agung tingkat 1, tetapi kini auranya telah stabil. Sementara Wu Makong bahkan lebih kuat, baru saja mencapai Dewa Agung tingkat 2. Sebagai kultivator independen, pencapaian mereka sampai titik ini memang tidak mudah, tetapi teknik yang mereka latih hanyalah teknik tingkat rendah untuk Dewa Agung, sehingga potensi mereka terbatas. Karena itu, mereka sangat menginginkan teknik yang lebih kuat, dan penampilan Ji Xiaoxi serta rekan-rekannya saat berlatih menarik perhatian mereka. Bocah, kau beruntung bisa lolos sebelumnya. Kali ini, kau akan menyerahkan semua rahasiamu, atau aku akan langsung mencarimu melalui pencarian jiwa, kata Wu Makong sambil melangkah maju, suaranya penuh ancaman. Kau pikir kau mampu? Luo Xiu menjawab dengan dingin. Ia juga melangkah maju dari punggung monster kuno pelahap dewa, tubuhnya memancarkan aura Dewa Agung tingkat 3, menimbulkan gelombang energi yang mengguncang ruang sekitarnya. Melihat keberanian Luo Xiu, Gong Chengming dan Wu Makong sama-sama terkejut. Meskipun mereka tahu bahwa tubuh Luo Xiu sangat kuat, mereka merasa aneh bahwa ia, yang belum mencapai tingkat Dewa Agung, berani begitu percaya diri menghadapi mereka. Bocah, kau menolak anggur penghormatan tetapi memilih hukuman. Baiklah, aku akan mengabulkan keinginanmu. Wu Makong berkata dingin, lalu melangkah maju. Energi hukum yang besar menyebar darinya, membentuk sebuah domain yang melingkupi Luo Xiu dengan tekanan yang sangat besar. Namun, Luo Xiu tetap tenang. Tak perlu repot, kalian berdua, maju bersama saja, katanya dengan dingin. Ia segera melepaskan domain reinkarnasi yang luas, menyelimuti Gong Chengming dan Wu Makong sekaligus. Domain ini dibangun dari penggabungan hukum kehidupan, kematian, waktu, dan ruang, serta kekuatan hukum tingkat 7 yang bisa menyaingi kekuatan hukum tingkat 8. Dalam sekejap, domain Luo Xiu berbenturan dengan domain Gong Chengming dan Wu Makong. Ledakan energi yang dahsyat mengguncang ruang sekitarnya, menciptakan pusaran energi besar di angkasa. Ji Xiaoxi, Ning Hanyu, dan Huang Chen hanya bisa menyaksikan dari jauh, tidak mampu ikut campur karena perbedaan kekuatan yang terlalu besar. Namun, menyaksikan pertempuran ini membuat mereka semakin tidak puas dengan kelemahan mereka sendiri. Ketiganya semakin bertekad untuk melatih diri dengan keras dan menjadi lebih kuat. Benturan domain menyebabkan Gong Chengming dan Wu Makong terkejut. Mereka menyadari bahwa domain Luo Xiu tidak hanya bisa menahan gabungan kekuatan mereka, tetapi juga perlahan-lahan menekan domain mereka. Bagaimana ini mungkin? Gong Chengming berkata dengan wajah pucat. Wu Makong, yang sebelumnya penuh percaya diri, kini mulai menyadari bahwa mereka telah meremehkan Luo Xiu. Domain reinkarnasi Luo Xiu tidak hanya kuat, tetapi juga mengandung wawasan hukum yang mendalam, jauh melampaui pemahaman mereka. Orang ini, kekuatannya terlalu menakutkan.
Pikir Wu Makong dalam hati, wajahnya berubah ngeri. Luo Xiu menatap Wu Makong dengan dingin. Lawannya mulai merasa gentar. Kau bukan hanya berada di puncak tingkat Raja Dewa. Kau juga seorang Dewa Agung, kata Wu Makong dengan wajah serius. Ia yakin seseorang yang hanya memiliki tubuh Dewa Agung tidak mungkin memiliki domain sekuat itu. Satu-satunya penjelasan adalah Luo Xiu sebenarnya juga seorang Dewa Agung. Namun, Luo Xiu tidak repot-repot menjelaskan. Dengan kekuatan tubuh tingkat Dewa Agung tingkat 3, ia mengerahkan tinju yang kuat. Teknik Dewa Perubahan miliknya memadukan berbagai hukum menjadi pukulan yang luar biasa kuat. Kecepatan serangan Luo Xiu sangat cepat karena mengandung hukum ruang dan kecepatan, serta berbagai hukum lainnya seperti kematian yang menakutkan, perlambatan waktu, dan kekuatan dahsyat kekacauan. Wu Makong tercengang. Bagaimana mungkin dia bisa mempelajari begitu banyak hukum sekaligus? Teriaknya panik. Wu Makong langsung memunculkan kekuatan penuhnya sebagai Dewa Agung tingkat 2. Dengan hukum api tingkat 8 yang membara, ia mengayunkan kipas merah giok yang langsung menyemburkan api dahsyat. Boom! Api membakar abis tinju Luo Xiu dan bahkan merambat menuju tubuhnya. Kekuatan hukum tingkat 8 Wu Makong berhasil menekan hukum tingkat 7 Luo Xiu, meskipun telah diperkuat oleh teknik Dewa Perubahan. Namun, Luo Xiu tidak terguncang. Roda kehidupan dan kematian. Ia menciptakan roda besar dengan hukum kehidupan dan kematian di belakangnya, memancarkan kekuatan pelindung kehidupan yang kuat. Meskipun hanya hukum tingkat 7, roda itu mampu menciptakan kekuatan setara hukum tingkat 8, berkat perpaduan hukumnya yang sempurna. Kekuatan pelindung kehidupan yang kuat menahan semua serangan Wu Makong dan Gong Chengming, membuat mereka tidak dapat menyentuh Luo Xiu. Luo Xiu mengayunkan tangannya, memperlambat segala sesuatu di sekelilingnya hingga 10 kali lebih lambat, sementara ia sendiri mempercepat waktu untuk dirinya sendiri. Dengan manipulasi waktu ini, Luo Xiu bergerak melampaui batas kecepatan hingga tampak menghilang dari pandangan Wu Makong dan Gong Chengming. Bahkan indera spiritual mereka tidak bisa melacaknya. Wu Makong merasakan hawa kematian yang menakutkan mendekat. Ia berteriak panik, memuntahkan darah untuk mengaktifkan pertahanan terbaiknya. Namun, Luo Xiu sudah berada di depan dan menghantamnya dengan kekuatan penuh. Boom! Pukulan Luo Xiu menghancurkan senjata pertahanan Wu Makong, membuatnya terlempar jauh dan terluka parah. Wu Makong tak punya pilihan selain memanfaatkan jimat pelarian darurat yang langsung memecahkan ruang dan melarikan dirinya. Gong Chengming terkejut melihat Wu Makong melarikan diri tanpa memperhitungkan dirinya. Wu Makong, bajingan pengecut, teriaknya putus asa. Tidak seperti Wu Makong, ia tidak memiliki jimat pelarian. Luo Xiu mendekat dengan dingin. Kau hanya bertemu dengan orang yang salah. Kalian berdua memang pantas menerima nasib ini. Gong Chengming segera mencoba berbicara. Luo Xiu, kita bisa bicara baik-baik. Jangan buru-buru menyerang. Namun, Luo Xiu tidak berniat memberi belas kasihan. Dengan mantra pengendalian dewa, ia melepaskan serangan jiwa yang kuat langsung ke lautan kesadaran Gong Chengming. Serangan jiwa. Gong Chengming ketakutan. Luo Xiu ternyata juga seorang master jiwa selain ahli tubuh. Situasi menjadi semakin tak terkendali baginya. Dalam keputusasaan, ia memutuskan untuk membakar darahnya dan mengeluarkan senjata terbaiknya, sebuah pedang pendek hitam legam yang dapat menyerap serangan jiwa. Pedang itu mulai menyerap semua serangan jiwa Luo Xiu, membuat Gong Chengming kembali sedikit bernapas lega. Namun, Luo Xiu tidak terkejut. Ia tersenyum tipis. Senjata yang mampu menyerap jiwa. Jarang sekali aku melihat sesuatu seperti ini. Tampaknya kau mendapatkan keberuntungan besar selama perjalananmu sebagai kultivator independen. Namun, keberuntungan Gong Chengming tidak akan cukup untuk menyelamatkannya dari kejatuhan di tangan Luo Xiu. Bersambung.